Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara sekalian, sahabat para pecinta ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik agamanya, baik dunianya, dan insya Allah baik akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan ilmu kepada kita. Ya. Dan dengan kenikmatan ilmu ini menjadikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain sibuk mendoakan kita. Ya, dengan aktivitas kita di jalan ilmu, kesibukan kita belajar, thalabul ilmi, maka ini kesibukan yang menyibukkan makhluk-makhluk yang lain untuk mendoakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya. Ikan-ikan dimanapun berada sibuk memohonkan ampunan dan kebaikan. Malaikat-malaikat sibuk memohonkan kebaikan-kebaikan dan ampunan bagi kita. Sebuah kenikmatan besar, kesibukan di jalan ilmu yang mudah-mudahan kita istiqomah sibuk di jalan ilmu sampai bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah. Kali ini masih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kali ini saya ingin memotret Nabi Ibrahim sebagaimana Allah memotret Nabi Ibrahim dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran. Dalam Quran surat Hud, Allah mengatakan inna Ibrahima ya halimun awwahun munib. 3 ini. Ibrahim itu halim, santun. Awwah itu yang banyak kembali. Dan yang ketiga munib. Munib itu banyak merenungi kesalahan-kesalahannya. Kembali kepada Allah untuk memperbaiki diri. Dalam Al-Quran, di antara sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim adalah 3 sifat ini. Ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sifat pertama Nabi Ibrahim yang Allah sendiri yang mensifatinya adalah halim. Halim itu secara bahasa artinya ya santun. Ya, tapi dalam penggunaan sebenarnya halim itu tidak gampang marah. Kan itu ya, jadi kalau ghadban itu orang yang cepat marah, temperamen. Tapi kalau halim itu kebalikan. Jadi ada apapun itu dicerna, dinalar, ya, kemudian dianalisa, baru diputuskan perlu marah atau tidak. Nah ini butuh kecerdasan tersendiri loh kayak begini ini. Kan itu ya. Jadi halim itu secara penggunaan itu nggak gampang marah. Dan nggak gampang marah itu salah satu tanda orang pinter. Ya, karena begitu orang tuh marah, akalnya akan tertutup. Ya, begitu akalnya tertutup, maka akalnya tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menalar dengan baik. Ya, karena nggak bisa menalar dengan baik, maka sepinter apapun dia, begitu akalnya tertutup, rasa marah yang berlebihan, maka akan kelihatan bodohnya. Ibrahim itu sifatnya halim. Ya, santun, nggak gampang marah. Dan itu tanda kecerdasan
kecerdasan seseorang. Nah, halim inilah yang nanti menjadi modal besar Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berinteraksi ya dengan masyarakatnya, di mana beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim ngobrol sama bapaknya, ya abadi, wahai ayahku. Ya, kemudian ayahnya mengatakan, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hei Ibrahim, kamu nggak suka sama Tuhan-Tuhanku? La ilam tantahi, kalau kamu nggak menghentikan ocehanmu itu, la arjumannak, maka aku akan lempari kamu pakai sampai mati. Wahjurni maliya, maka sekarang tinggalin aku, ya, tinggalkan aku sendiri. Diusir sama bapaknya. Ya, begitu diusir sama bapaknya, bagaimana respon Ibrahim? Ya, respon yang menunjukkan orang cerdas, elegan menyikapi sebuah situasi. Ibrahim mengatakan, qala sa'astaghfiru laka rabbi. Ya, aku akan tetap memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya. Tuhanku itu sayang banget sama aku. Makanya aku akan memohonkan ampun untuk kamu. Itu. Jadi dalam kondisi diusir, dalam kondisi diancam oleh orang tuanya, Ibrahim itu tetap tenang. Dan itulah halim. Ya. Dan di tangan orang-orang halim ini, ya, masalah-masalah besar akan diselesaikan. Dan lihat bagaimana Ibrahim ketemu dengan masyarakatnya. Ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam dicecar habis-habisan oleh masyarakatnya. Ibrahim santai, slow, kalem, santun, nggak terpancing emosinya. Dijawab satu persatu dengan logis. Ya. Kemudian didudukkan nalar mereka satu persatu sampai dibimbing nalarnya untuk bisa mencerna kebenaran dan kebaikan. Ya, itu butuh halim itu. Ya, butuh kelapangan dada. Ya, butuh kesantunan. Sikap nggak gampang marah, nggak gampang baperan. Kalau ayo Nabi Ibrahim baperan, ya nggak jadi dakwah. Gitu ya. Jadi ya Masya Allah, tabarakallah Nabi Ibrahim. Gitu. Apalagi Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala itu kan orang-orang mengatakan qal sami'na fatan. Sebagian orang mengatakan kami dengar tuh anak kemarin sore. Fatan itu kan anak muda. Anak kemarin sore itu yadkuruhum, suka jelek-jelekin Tuhan-Tuhan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Bayangkan Nabi Ibrahim dakwah, dikomentari masyarakatnya anak kemarin sore itu. Itu kalau nggak halim, yo emosi orang anak muda. Kan ya, anak muda. Tapi begitu dipanggil untuk mempertanggungjawabkan benar enggak dia yang menghancurkan berhala itu, maka lihat slow-nya Nabi Ibrahim itu santai banget. Loh, kalau kapaknya ada di berhala paling gede, jangan-jangan berhala paling gede ini marah kepada berhala-berhala kecil. Karena kalian menyembah berhala paling gede, sekaligus nyembah berhala yang kecil-kecil itu. Makanya yang paling gede marah. Wong berhala aja nggak mau disekutukan dengan yang lain. Itu loh. Nah, Ibrahim itu mengajarkan konsep ketuhanan. Tuhan itu maha pecemburu kalau ada makhluk yang menduakannya, yang menyekutukannya. Gitu. Jadi sesantai itu, padahal sebelumnya Nabi Ibrahim dikatain anak, ya. Anak kemarin sore itu. Ya. Jadi itu halim tuh begitu itu. Belum nanti Nabi Ibrahim sampai pada akhirnya diputuskan untuk dibakar. Ya. Unsuru alihatakum. Ayo kita bela Tuhan kita. Ya, dengan bakar Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Lihat. Ya, begitu dibakar, tidak hanya dibakar, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dipermalukan dengan ditelanjangi. Ya, maka orang yang pertama kali
telanjang karena ditelanjangi saat berjihad memperjuangkan agama Allah adalah Nabi Ibrahim. Tapi balasannya dari Allah nggak main-main, teman-teman. Nggak main-main. Nabi mengatakan awwalu ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama kali akan dikasih baju di padang mahsyar nanti ya Ibrahim. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama kali terbuka bajunya saat memperjuangkan agama Allah di dunia. Gitu. Ya. Jadi begitu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, ya setelah sebelumnya dipermalukan itu dan ditakut-takuti secara psikis karena apinya gede. Orang Ibrahim lihatnya aja dari awal orang lihat mungkin sudah ketakutan, tapi Ibrahim itu sangat tenang karena halim. Begitu masuk ke dalam api, semua makhluk-makhluknya Allah pengen nyelamatin Nabi Ibrahim, pengen nolong Nabi Ibrahim. Jibril datang, ya Allah aku pengen nolong hambamu tuh Ibrahim. Orang kok santai banget. Ya dibegitukan tenang saja, gitu deh. Maka Allah mengatakan, ya sudah tolong aja itu Ibrahim. Jibril datang. Ya Ibrahim, ya kamu mau apa? Ya mau aku padamkan api ini. Ya mau aku timpakan gunung ke dalam api ini, mau aku apain? Kamu mau minta pertolongan apa? Nabi Ibrahim dengan tenang mengatakan amma ilaika fala amma ilallahi fana'am. Adapun pertolonganmu aku enggak butuh Jibril, tapi kepada Allah aku butuh pertolongannya. Tenang gitu tuh. Itu halim tuh Ibrahim begitu tuh. Ya. Habis itu apa? Diusir masyarakatnya Babilonia pergi ke Huron, ketemu raja, ya, diajak dialog, diusir lagi, masuk ke Palestina, kemudian ke Mesir, ya, di Mesir istrinya diambil oleh raja Mesir sebelum pada akhirnya nanti dikembalikan lagi, ya, karena aturan yang ada di Mesir itu dan seterusnya. Tenang, gitu tuh, ya. Dan begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam halim, tenang. Nah orang-orang hebat itu halim, ya orang-orang hebat itu nggak gampang marah, nggak temperamen, nggak gampang baper, ya hidupnya slow saja. Karena ciri laki-laki itu berpikir, ciri laki-laki itu bernalar. Nah di antara yang merusak nalar berpikir itu adalah emosi. Nah, makanya nanti sifat halim ini nurun ke keturunan Nabi Ibrahim yang ke-33, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Nabi Muhammad itu salah satu cirinya halim, santun, nggak gampang marah. Sampai ada orang Yahudi itu ngetes ini Nabi beneran atau bukan. Kenapa? Karena fisiknya sama seperti di Taurat. Tapi di Taurat itu ada ciri yang aku pengen menyaksikan sendiri. Apa cirinya? Sabaqo hilmuhu ghadabah. Santunnya mengalahkan emosinya. Jadi nggak gampang marah. Maka dites supaya Rasulullah itu marah sama orang Yahudi itu. Begitu dites ternyata tidak menambah Nabi marah. Kecuali menambah kesantunan. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Saya cuma menyampaikan bahwa halim itu kemudian turun sampai ke Rasulullah SAW yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Nah, yang kedua Nabi Ibrahim itu disifati oleh surat Hud ayat 75 dengan sifat awah. Awah itu kalau kita buka tafsir adalah qaul ahin-ahin. Jadi orang suka mengatakan aduh kasihan, aduh kasihan, aduh kasihan. Awah itu sebenarnya begitu itu. Al-qaul ahin-ahin, aduh kasihan, aduh kasihan. Ya. Kemudian Ibnu Asyur dalam tafsirnya mengatakan awah itu adalah kinayah. Kinayah itu kiasan untuk menggambarkan syiddatu ihtimamihi bihumumin nas. Jadi kinayah an syiddati ihtimamihi bihumumin nas. Itu adalah kiasan kinayah tentang besarnya perhatian Ibrahim terhadap kesedihan orang-orang yang ada di sekitarnya.
Jadi Allah itu kalau bahasa kita sangat empati lah. Ya, nggak cuek. Apa yang menjadi kesedihan orang itu menjadi bagian dari kerisauannya. Kan gitu ya? Apa yang menjadi kegelisahan orang itu bagian dari kegundahannya. Dia pikirkan. Nah, kalau kita hari ini kan ya bodoh amat. Orang hidup-hidup dia. Kan gitu ya? Yang penting kita nggak ngejolimin dia, itu bahasa kita hari ini. Cuek gitu. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Ya, kalau ada orang itu sedih, maka kesedihannya itu difikirkan Nabi Ibrahim, kenapa kok sedih. Ya, jadi kinayah an syiddati ihtimamihi bihumumin nas. Allah itu adalah gambaran kiasan tentang besarnya perhatiannya terhadap kegundahan-kegundahan orang-orang yang ada di sekitar. Pemimpin hebat begitu. Ya karena jadi bukan hanya sekedar mikirin diri sendiri lah. Yes, pokoknya aku sampai top karir gitu contohnya. Masalah orang lain peduli amat kan, bodoh amat. Nggak begitu Ibrahim. Kan gitu. Ya, tapi mulia bareng-bareng dengan yang lain, meninggi bareng-bareng dengan yang lain, maju bareng-bareng dengan yang lain, kan begitu. Pemimpin besar, pemimpin hebat. Kan itu ya. Maka tidak berlebihan ketika Nabi Ibrahim itu punya empati yang besar dengan masyarakatnya, umat manusia hari itu, nggak berlebihan kalau Allah menyebut Ibrahim sendiri itu dengan sebutan umat. Bayangkan kalau kita disebut umat itu kan jumlahnya banyak itu. Tapi Quran menyebut inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu adalah umat, sendirian aja umat dia itu. Ya, sendirian aja setara dengan umat kok dia itu. Ya, yang tunduk kepada Allah, yang lurus, dan dia bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibrahim. Ya, makanya saya teringat kalimat tuh, man asya li nafsihi asya saghiran mata saghiran. Orang yang hidup cuma untuk kepentingan dirinya sendiri, dia hidupnya hidup kerdil, matinya mati kerdil. Wa man asya li ghairihi. Dan barang siapa hidup mempersembahkan untuk yang lainnya, maka asya kabiron mata kabiron. Ya hidup ya sebagai orang besar, mati sebagai orang besar. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang ketiga, ya, Nabi Ibrahim itu disifati oleh Allah dalam Quran surat Hud ayat 75 dengan sifat munib. Ya, munib itu ar-roja, banyak kembali. Kembali ke siapa? Kembali kepada Allah untuk apa? Untuk memperbaiki diri karena merasa bersalah. Jadi memperbaiki diri itu bukan hanya ketika salah. Ketika benar tapi kita merasa kayaknya ada yang salah, itu pun harus memperbaiki diri juga. Kan gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu munib. Munib itu banyak kembali kepada Allah untuk memperbaiki diri. Ya, sering muhasabah, sering introspeksi. Nah, karena sering introspeksi, terkadang perkara-perkara yang bagi orang itu biasa, tapi bagi Ibrahim nggak biasa. Ya, makanya riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim itu seumur hidup bohong 3 kali. Kan gitu ya. Dan karena 3 kali bohong itu, maka menyebabkan Nabi Ibrahim malu untuk ketemu dengan Allah pada padang mahsyar nanti. Bayangkan, 3 kali bohong, ya itu menyebabkan Nabi Ibrahim malu ketemu Allah. Kita, ya orang hari ini seumur hidup berbohong berapa kali, ya tapi masih percaya diri aja ketemu sama Allah, kan gitu. Ibrahim enggak. Ya nanti dalam hadis syafaat udma yang panjang itulah, ya manusia ketika sudah merasa lelah di padang mahsyar, masa pengadilan pengen segera dilakukan tuh, kan semuanya minta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam menemui Allah, kan gitu ya. Kemudian Nabi Adam nggak bisa,
Aku ini merasa salah loh sama Allah. Ya. Temui saja tuh Nuh tuh, gitu. Nemui Nuh. Nuh juga merasa bersalah kepada Allah, pernah meminta kepada Allah ya sesuatu karena kejahilannya. Nanti Nabi Nuh mengatakan temui saja Ibrahim. Nanti orang-orang nemui Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan aku juga malu ketemu dengan Allah karena aku pernah bohong 3 kali. Yang bohongnya Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan bohong, tapi sebuah kondisi yang menyebabkan Nabi Ibrahim bukan berbohong tapi bermain kata. Jadi bohongnya sih hendak. Kan itu kalau dalam balaghah namanya tauriyah. Tauriyah itu menyampaikan sebuah kalimat yang kalimat itu punya 2 makna. Satu makna jauh, satu makna dekat. Lawan bicara memahaminya makna dekat, tapi kita yang mengucapkan kalimat itu menginginkannya makna jauh. Ya, 3 kali itu pertama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diajak untuk merayakan hari raya, ya, merayakan hari raya penyembahan pemujaan untuk Tuhan-Tuhan masyarakat Babilonia. Maka Nabi Ibrahim begitu diajak teman-temannya, riwayat mengatakan diajak bapaknya. Nabi Ibrahim keluar rumah kemudian melihat bintang begini. Ya, Mujahid bin Jabar mengatakan bahwa melihat bintang seperti ini, ya, Nabi Ibrahim hanya mengikuti tradisi orang hari itu kalau mau melakukan apapun itu melihat bintang, karena dengan melihat bintang dia bisa membaca kurang lebih besok itu ada peristiwa apa, kurang lebih seperti itu. Karena ilmu nujum itu sebelum umat Nabi Muhammad dipakai, adapun bagi umat Nabi Muhammad dilarang, nggak boleh dipelajari. Kan gitu, karena bisa jadi dukun nanti kalau belajar ilmu itu, kata Nabi. Ya. Melihat ke langit begini, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, aku sakit. Aku sakit itu artinya bukan kok aku saat ini sedang sakit, enggak, tapi melihat ya gerak benda-benda langit, sepertinya aku akan sakit. Akan sakit. Kalimat akan sakit itu kan kalau digali hakikatnya bahwa nggak ada orang yang nggak akan sakit. Semua orang akan sakit. Entah tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya entah flu, entah pusing, entah batuk. Nah, itu kan akan sakit juga. Orang memahaminya Nabi Ibrahim sakit. Makanya nggak bisa datang ke pemujaan. Tapi Nabi Ibrahim menginginkan makna yang lebih jauh bahwa aku akan sakit. Gitu ya. Dan nanti yang kedua Nabi Ibrahim juga di Mesir ketemu dengan masyarakat sana yang ingin mengambil istrinya karena siapa masuk Mesir dengan seorang wanita yang wanita itu istrinya maka boleh sah bagi Raja Mesir untuk mengambilnya. Lah karena Nabi Ibrahim masuk sama istrinya, maka Nabi Ibrahim bilang sama istrinya, nanti kalau ditanya sama orang, kamu jawab bahwa kamu saudaraku. Kan gitu, benar ditanya orang, Nabi mengatakan dia saudaraku. Orangnya pergi, Nabi Ibrahim mengatakan, ya kamu saudara seiman. Kan gitu. Karena di dunia ini yang iman cuma kita bertiga, aku, kamu, sama Lut, keponakanku. Ya. Lah orang memahami saudara kandung. Makanya di awal nggak diambil, walaupun ya ujung-ujungnya diambil juga sama Raja Mesir, Siti Sarah itu, karena kecantikannya. Kan gitu. Tapi Nabi Ibrahim menginginkan makna yang lebih jauh bahwa antara orang beriman itu juga bersaudara. Lalu yang ketiga, ketika apa? Ketika ditanya oleh masyarakat Babilonia, man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Oh, Tuhan kami semuanya pada hancur. Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabirum. Jangan-jangan yang melakukan yang paling gede itu. Gitu loh. Ya, jangan-jangan yang melakukan yang paling gede. Padahal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menyadarkan logika dan nalar masyarakat Babilonia bahwa namanya berhala itu la yadzuru wa la yanfa'u. Nggak bisa ngasih mandorot, nggak bisa ngasih manfaat. Jadi cuma gara-gara 3 perkara itu Nabi Ibrahim malu untuk ketemu Allah. Makanya Nabi Ibrahim disebut munib, banyak muhasabah, banyak introspeksi, ya, sehingga banyak memperbaiki diri. Nah, kaitannya dengan 3 sifat Nabi Ibrahim. Kalau kita mau meneladani sifat yang pertama tadi adalah halim, ya,
Maka pertanyaan untuk sahabat para pecinta ilmu, ya, bagaimana Anda berdialog dengan diri Anda ketika Anda sedang marah? Oke. Yang kedua, terkait dengan sifat halim, ya, sifat awah gitu contohnya. Maka pertanyaan yang bisa kita renungkan, kita itu sudah awah kayak Ibrahim atau belum? Ya. Maka coba tanyakan pada diri kita, sejauh mana kerisauan kita terhadap kegelisahan saudara-saudara kita. Dan terakhir, terkait dengan sifat munib, banyak introspeksi tadi itu, maka pertanyaan yang menjadi renungan bagi kita adalah bagaimana Anda, ya, melihat dosa-dosa Anda, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Demikian teman-teman para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, ya, pembahasan kita tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah khosyah dan berbuah amal bagi kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.